wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, Ahmad, yes, luar biasa. Oke, salam dan salam hormat sekalian pada hari ini wassabiya jemaah Allah. Teman-teman, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat nikmat sehatnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul pada kesempatan di siang hari ini. Dan tak lupa marilah kita curahkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Baik Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah berkenan untuk hadir dalam kegiatan desiminasi terkait budaya positif di ruangan ini. Untuk hari ini, saya ingin menyampaikan beberapa materi terkait budaya positif. Bapak Ibu pernah dengar apa itu budaya positif? Pernah. Ada yang tahu apa itu budaya positif? Kebiasaan positif. Kebiasaan positif. Terus ada lagi? Kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik. Ada lagi? Ada lagi mungkin? Oke. Jadi Bapak Ibu, budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai kebajikan atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, sebenarnya budaya positif ini tidak hanya bisa diterapkan di sekolah, tetapi bisa juga kita terapkan di rumah atau di lingkungan sekitar kita. Nah, hari ini kita selaku seorang pendidik itu mempunyai tanggung jawab untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, agar dapat menciptakan budaya positif, maka kita selaku pendidik harus mampu memahami dan menerapkan konsep-konsep inti. Nah, konsep inti dari budaya positif itu ada 7. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, yang kedua ada disiplin positif, ketiga kebutuhan dasar manusia, 4 motivasi perilaku manusia, 5 posisi kontrol restitusi, 6 keyakinan sekolah atau kelas, dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Nah, dari 7 poin atau 7 konsep ini, ada yang mungkin Bapak Ibu sudah tahu, ada yang mungkin baru dengar, ada nggak dari yang 7 ini yang Bapak Ibu belum tahu sama sekali? Segitiga restitusi, terus ada lagi? Kalau perubahan paradigma belajar, baru, oke. Disiplin positif mungkin kita sudah sering dengar ya. Kemudian kebutuhan dasar manusia sudah tahu? Sebagian, oke. Nah, motivasi perilaku manusia? Nah, nanti 7 poin ini akan saya jabarkan secara singkat. Mohon untuk disimak. Nah, sebelum kita akan masuk ke paradigma pembelajaran, perubahan paradigma pembelajaran. Yang pertama, Bapak Ibu, saya akan minta untuk kita akan games dulu. Gamesnya silakan Bapak Ibu berpasangan. Nah, berpasangan ya. Nanti yang satu bisa jadi juri ya, karena ada juri. Saya juri. Silakan Bapak Ibu berpasangan. Nanti akan ada tim A dan ada tim B. Ada tim A dan tim B. Silakan ditentukan siapa tim A dan siapa tim B. Beda. Silakan untuk tim A tugasnya menggenggam tangan. Anggap di dalam genggaman tangan tersebut ada hal yang sangat berharga. Ya, bayangkan apa hal yang sangat berharga, mau emas, mau perhiasan, mau apa gitu ya. Nah, ya. Kemudian tugas tim A tadi kan sudah memegang sesuatu yang berharga ya. Coba berusaha untuk mempertahankan benda tersebut. Kemudian tim B itu berusaha gimana caranya bisa mengambil benda tersebut. Boleh menggunakan cacian, dimarahin, itu boleh, terserah. Mau diintimidasi juga boleh, ya. Mau direbut pakai paksaan juga boleh. Itu gimana teknik atau strategi dari tim B. Jadi ya, silakan Bapak Ibu praktekkan. Ada yang mau mungkin salah satu kelompok maju ke depan? Ayo silakan siapa yang bisa maju ke depan? Ayo Bu.
yang layu loh, aku yang pegang. Yang semuanya boleh sambil praktik juga ya. Oh, ini barangnya bebas. Bebas nggak harus dipegangin. Tadi makan Ya, oke. Silakan ya. Itu ya. 1, 2, 3. Silakan dipraktikkan. Ih, kok maksa sih nggak mau? Boleh maksa? Boleh maksa. Boleh jadi dasar tahu. Nggak boleh. Kalau kita tuh nggak boleh kekerasan tahu. Nggak boleh. Kalau kita tuh nggak boleh kekerasan tahu. Ini menggunakan budaya positif. Oke, time out. Nah, Ibu berdua tetap di depan ya. Ada pertanyaan. Tuh. Yang pertama, apakah Anda tim A atau B membuka kepalan tangan Anda? Aku enggak. Enggak. Mengapa? Apa alasan Anda atau tim B membuka kepalan tangan? Tidak membuka. Nah, Alasan tidak membuka karena dengan paksaan. berarti kalau tidak dipaksa Mau kalau selain itu. padahal di situ kan ada benda berharga. Iya. Tetap mau. Iya, paling bayar. Bukan dibayar, tapi harus dengan sesuatu yang lembut. Yang pertanyaan kedua, apakah Anda menutup kepala tangan Anda tadi itu ya? Dan alasannya juga sama. Nah, pertanyaan yang ketiga nih, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Oh, harus sebenarnya dia bisa, Nah, tapi tergantung saya. Maksudnya dia bisa, tapi Bisa menebus. dia bisa menebak enggak keinginannya saya gitu. jadi yang memegang kendali buat membuka ini siapa? Saya. Diri sendiri. Iya. Terima kasih, silakan duduk. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya untuk pertanyaan 1 dan kedua ini kan bisa jadi jawabannya berbeda antara si A dan si B. Namun di pertanyaan yang ketiga ini hanya diri kita lah yang mampu mengontrol diri kita sendiri. Betul nggak? Sekali aku dong aku membuka atau enggak, ya kan? Mau entah itu dipaksa, entah itu dengan lembut atau apapun, itu kan berarti tetap kita yang akan mengontrol. Iya. Aku ya udah deh aku buka, kan berarti kan kita keputusan dari kita gitu kan. Nah, yang selanjutnya ini ada beberapa miskonsepsi makna dari kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, biasanya di sini itu kita sebagai guru itu pengennya tuh kontrol murid, kita ngatur-ngatur murid gitu ya. Nah, sebenarnya balik lagi ke teori kontrol yang sebelumnya, bahwasannya kita bisa kontrol murid, tetapi itu hanya dalam jangka pendek. Kalau jangka panjangnya nanti lama-lama murid juga akan sadar, bahkan aku juga punya keinginan sendiri. Akhirnya murid juga akan memenuhi kebutuhannya dia sendiri. Kemudian yang kedua, ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Contohnya, ketika kita memberikan penguatan kepada siswa gitu ya. Nah itu juga jangkanya nggak panjang, tapi jangka pendek. Jadi hanya sampai sebatas penguatannya itu murid sadar, sampai murid sadar aja gitu. Nah kalau misalnya muridnya nggak sadar ya nggak bakalan bisa nih. Kita nggak akan bisa mengontrol murid secara terus-menerus gitu kan. Kemudian yang ketiga, ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadinya kita sering kritik orang nih, tapi belum tentu dengan kritikan itu orang itu bisa mengikuti apa yang kita mau. Betul? Betul ya. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, pada dasarnya setiap murid itu kan makhluk yang unik ya, makhluk yang unik, sehingga mereka pun memiliki kebutuhan-kebutuhan yang tidak bisa dipaksakan oleh kita sebagai guru atau orang dewasa. Jadi misalnya nih kamu harus jadi A, kamu harus jadi B, itu kita nggak bisa. Ya, jadi murid juga memiliki dunianya sendiri, memiliki kebutuhannya sendiri yang harus yang dia juga bisa mengontrol seperti itu. Kemudian, nah di yang berikutnya yaitu terkait disiplin. Menurut Bapak Ibu, disiplin itu apa sih? Sesuai rule. Oke, terus
diri, terus memaksa. Ada lagi? Biasanya kalau yang kita sering konotasi mungkin ya di budaya-budaya yang sudah kita apa ya, sudah kayak dibiasakan gitu, disiplin itu identik dengan memaksakan sesuatu sesuai dengan aturan gitu kan. Entah itu muridnya sadar atau enggak, yang penting kamu harus ikutin aturan gitu kan. Nah itu yang dinamakan disiplin berdasarkan istilah-istilah yang biasa kita sering dengar. Namun di sini disiplin positif itu adalah salah satu cara yang mengajarkan murid agar mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan di sini ini termasuk nilai universal. Contohnya, kayak misalnya ada aturan kita terkait penggunaan helm dalam berkendara. Berarti kan ada suatu nilai di situ, yaitu nilai apa Bapak Ibu? Keamanan, keselamatan gitu ya. Nah, itu kan nilai keamanan dan keselamatan itu kan sudah universal, sudah umum. Nah, itulah yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan. Kemudian, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya itu harus ada disiplin yang kuat. Ini menurut Ki Hajar Dewantoro. Jadi, ketika murid itu merdeka, maka harus ada disiplin dari dalam dirinya sendiri. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri atau self-disiplin yang memiliki motivasi internal, bukan karena adanya paksaan, hukuman, dan penghargaan. Jadi benar-benar itu tuh muncul dari dalam dirinya, bukan karena takut dihukum, bukan karena pengen dapat reward atau pengen dapat ujian seperti itu ya. Itu makna dari disiplin positif. Kemudian ada motivasi perilaku manusia. Nah, tadi berkaitan dengan disiplin positif atau disiplin dalam diri, itu ada 3 jenis motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau suatu hukuman. Misalnya aku berangkat ke sekolah pagi-pagi, atau saya selaku guru berangkat ke sekolah pagi-pagi biar nggak kena SP. Berarti kan itu motivasinya masih dari eksternal. Kenapa? Karena takut di SP atau takut dihukum. Kemudian motivasi yang kedua, untuk mendapatkan imbalan, penghargaan atau pujian dari orang lain. Misalnya, aku rajin ngerjain tugas A biar dapat nilai bagus dari kepala sekolah PKG-nya. Itu juga merupakan motivasi dari luar karena ingin mendapatkan penghargaan atau pujian. Kemudian yang ketiga itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini. Nah ini karena kita tadi sudah sepakat untuk terkait nilai-nilai yang diyakini, nilai-nilai universal atau kebajikan tadi, itu merupakan motivasi yang muncul dari dalam diri. Nah, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini, maka kita sebagai guru itu harus menghindari memberikan hukuman dan penghargaan secara berlebihan. Jadi boleh menghukum, boleh memberikan penghargaan, namun tidak berlebihan. Nah, karena kalau itu terlalu berlebihan, maka dia akan susah nih memunculkan motivasi dalam dirinya dia sendiri, karena udah terbiasa didorong dari luar terus gitu kan. Sehingga kita harus meminimalisir motivasi dari eksternalnya. Baca nggak? Nah, ini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Kemudian kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi, sedangkan kalau restitusi itu merupakan suatu pilihan. Kemudian hukuman itu sifatnya itu membuat tidak nyaman untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Jadi kalau anak sering kita hukum gitu ya, anak itu kan makin lama makin tidak nyaman. Kemudian kalau konsekuensi itu juga bisa membuat anak menjadi tidak nyaman, tapi hanya dalam waktu pendek. Kalau tadi hukuman jangka waktunya panjang, kalau konsekuensi itu jangka pendek. Sedangkan kalau restitusi itu menguatkan murid dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian di hukuman, murid itu akan berasa seperti menjadi korban atau karena tidak mendapatkan suatu keadilan. Nah,
Ini terutama untuk korbannya ya. Korbannya itu tidak mendapatkan keadilan. Kalau konsekuensi korbannya itu bisa diabaikan. Sedangkan kalau restitusi korban mendapatkan ganti. Ya, korban mendapatkan ganti dalam artian di sini korban mendapatkan ganti itu maksudnya bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi ada tim menolongnya gitu. Kemudian murid akan tersakiti ini untuk hukuman, konsekuensi itu murid dibuat tidak nyaman, sedangkan restitusi itu anak mendapatkan penguatan. Nah, antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi ini akan membentuk identitas-identitas yang ada pada diri murid. Kalau kita terlalu sering memberikan hukuman, maka akan terbentuk identitas gagal pada diri murid. Identitas gagal terhadap diri murid itu kayak seperti murid jadi tidak percaya diri dengan apa yang dia miliki. Jadi akan identitas gagal yang muncul. Kenapa? Karena dia akan selalu merasa bersalah, akan selalu merasa ya diperlakukan berbeda mungkin teman-teman. Kemudian kalau konsekuensi dan restitusi ini mengarah pada identitas sukses. Kemudian hukuman itu konotasinya lebih ke negatif, sedangkan konsekuensi itu netral di tengah-tengah. Terus restitusi itu positif. Jadi dari tiga tindakan, apabila ada anak yang melanggar suatu peraturan, maka yang paling yang paling dihimbau kita itu harus bisa melakukan restitusi atau minimal kita melakukan konsekuensi yang netral. Supaya apa? Supaya anak terbentuk identitas sukses. Ini ada terkait keyakinan kelas. Bapak Ibu pernah dengar keyakinan kelas? Apa itu keyakinan kelas? Kesepakatan kelas. Apa bedanya antara kesepakatan kelas dengan peraturan kelas? Kesepakatan kelas itu dari dua arah, kalau peraturan sama dari satu arah. Kalau peraturan dari satu arah, murid mematuhi harus patuh. Kalau kesepakatan Hasil kolaborasi. Jadi keyakinan kelas ini guru itu memiliki peran penting untuk menciptakan keyakinan kelas atau sekolah dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi yang kita garis bawahi adalah antara guru dan murid. Kalau peraturan kelas itu hanya dari guru atau hanya dari sekolah, ya. Kemudian keyakinan kelas atau sekolah berupa pernyataan positif. Jadi ketika kita mau membuat pernyataan kelas, keyakinan kelas itu harus menggunakan pernyataan yang positif. Kenapa? Karena kita sedang membentuk disiplin positif. Supaya apa yang kita lakukan itu mindsetnya udah positif duluan gitu. Kemudian sesuai dengan nilai kebajikan universal, mudah diingat, dipahami, dan diterapkan di lingkungan sekolah. Kalau peraturan sekolah kan atau peraturan kelas itu lebih ke pernyataannya ya. Jadi misalnya gini nih, dilarang datang terlambat. Itu kan kalimatnya negatif. Itu harus kita ubah tuh dalam bentuk kalimat positif. Kalimatnya positif jadi kayak gimana? Datang tepat waktu. Nah, di pernyataan datang tepat waktu itu masih terbungkus dalam pola peraturan, tetapi harus kita ubah menjadi bentuk suatu keyakinan. Keyakinan apa itu? Datang tepat waktu itu, kalau keyakinan kan tadi ada keselamatan, ada kesehatan, ada ketertiban, disiplin menghargai waktu. Disiplin menghargai waktu. Terus misalnya tidak boleh berisik di kelas. Itu kan tidak boleh, kalimatnya negatif. Maka harus dirubah menjadi kalimat positif. Kalimatnya jadi gimana? Menjaga sikap, menjaga keamanan kelas. Oke. Berarti nilai keyakinan apa yang ada? Saling menghargai. Saling menghargai. Menghargai siapa? Menghargai guru dan teman yang sedang sama-sama belajar. Jadi di situ bedanya. Kalau peraturan itu masih bentuknya pernyataan, tapi kalau keyakinan kelas itu udah dalam nilai suatu keyakinan universal. Dan biasanya keyakinan kelas itu nanti akan ada lagi tabel T dan tabel I.
Nah, kalau tabel T itu lebih ke yang boleh dilakukan, terlihatnya seperti apa, yang tidak bolehnya seperti apa. Contohnya tadi keyakinan kelas saling menghormati gitu ya. Saling menghormati itu contohnya nampak seperti tidak mengganggu teman. Ya kan, tidak mengganggu teman itu salah satu contohnya. Jadi pernyataan-pernyataan yang di peraturan tadi itu masuknya di dalam nampak dan tak nampak itu. Ya. Kemudian ini ada posisi kontrol guru. Nah, posisi kontrol guru ini ada 5. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang terakhir, guru sebagai manajer. Jadi sebenarnya guru itu memiliki 5 peran atau 5 posisi agar bisa mengontrol siswa. Yang pertama, ketika kita memposisikan diri sebagai penghukum, biasanya itu kita akan menggunakan hukuman berupa fisik maupun verbal. Ciri-cirinya gimana? Nada suaranya tinggi, kita lebih ke kayak bentak, telat terus, kamu ngapain gitu ya. Mau pesan apa lagi kamu? Ya seperti ya intinya nadanya tinggi. Kemudian matanya melotot. Matanya melotot tuh. Kemudian yang ketiga, ciri ketiganya suka sambil nunjuk-nunjuk, kamu nih, kamu nih gitu, ya kan? Jadi menunjuk atau membalik. Dan ini jari menunjuk itu tuh merupakan salah satu contoh dari bahasa tubuhnya. Ya. Kemudian dampak yang akan terasa bagi siswa, yang pertama pasti hukuman itu hanya berdampak, oke lah aku nurut, tapi cuma bentar. Setelah itu udah. Gitu. Jadi cuma jangka pendek. Kemudian bisa jadi karena sering dihukum, murid itu menjadi marah dan bisa jadi dendam. Dan juga bersifat agresif. Contohnya nih kalau bersifat agresif gimana? Ketika gurunya di kantor nih, karena aku dendam tadi, aku itu jadi bawa paku tuh mobil gurunya di setting. Itu bisa karena dia keseringan dihukum atau dia dendam dengan gurunya. Kemudian yang kedua yaitu guru sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, ketika guru memposisikan diri sebagai pembuat rasa bersalah, ini cirinya bersuaranya lembut, kesebalikan dengan yang berhukum. Kemudian nada suaranya itu memelas atau sedih. Contohnya gini, contohnya gini ya Ibu, ketika membuat rasa bersalah misalnya, saya ngajar, tapi ada yang tidak memperhatikan atau tidak mengerjakan tugas, atau lagi disuruh ngerjain soal, kamu gak kasihan ya sama ibu udah capek-capek lo bikin soal berarti kan secara gak langsung muridnya akan merasa aduh aku gak enak nih sama guruku gitu kan. Jadi muridnya tuh kan merasa bersalah seperti itu. Dampaknya apa? Ya pasti murid akan merasa bersalah dan murid merasa menjadi orang yang gagal. Karena apa? Karena dia udah merasa bersalah tuh, kayaknya tuh aku salah dan salah Justin ya. Makanya di sini dampaknya. Kemudian yang ketiga, ada guru yang bertindak sebagai teman. Di sini biasanya ya guru yang friendly, ya biasanya suka ada di posisi guru sebagai teman, namun tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Cirinya nada suara ramah dan akrab. Kemudian bahasa tubuhnya merapat pada murid. Jadi kayak misalnya mungkin sambil kayak sama bestie gitu loh, ayo gimana? Kamu pasti bisa kok. Ajar lah kalau kamu kayak gitu, kamu kamu nanti akan bisa. Nah kayak gitu tuh. Itu contoh dari posisi sebagai teman. Dan di sini ada poin positif dan poin negatifnya. Poin negatifnya yaitu murid akan menjadi tergantung pada guru. Jadi kalau misalnya nih, misalnya Pak Ovan tadi sudah menerapkan
posisi sebagai teman. Nah si anak ini mau kalau Pak Ovan yang nyuruh, tapi kalau disuruh sama orang lain belum tentu. Nah itu posisi sebagai teman negatifnya. Kemudian yang kedua, posisi nilai positifnya, murid akan senang karena akrab dengan guru. Cuman ya kadang sisi negatif lainnya lagi ketika guru itu memberikan suatu tindakan atau hukuman kepada yang sudah terlanjur akrab, itu kadang jadi kayak gimana ya, gak enak juga nih ke anak gitu. Ya kan? Ada yang menerapkan ini? Ada. Baik. Kemudian ada guru di posisi sebagai pemantau. Kalau guru sebagai pemantau itu lebih ke mengawasi dan bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang diawasi. Nah, nada suaranya datar dan bahasa tubuhnya formal. Gimana nih kira-kira, ada yang mau mencoba mempraktekkan? Oke, Brida mau mempraktekkan Bu. Jadi contohnya ini nih. Contohnya ya, kalau di guru sebagai pemantau itu lebih menerapkan ke konsekuensi, dalam artian gini. Ovan, kenapa kamu tidak mengerjakan tugas? Jadi bahasanya itu formal dan sikapnya juga formal, suaranya datar, gak yang suara tinggi dan gak yang lembut gitu kan. Berarti sebagai konsekuensinya karena kamu tidak mengerjakan tugas, nanti sepulang sekolah atau jam istirahat kamu harus menyelesaikan tugasmu. Jadi berkurang tuh jatah istirahatnya dia, atau yang harusnya dia bisa pulang bareng sama teman-temannya, dia jadi nggak bisa pulang. Nah itu contoh dari pemantau. Kemudian di sini dampaknya murid memahami konsekuensi yang harus diterima. Jadi beda sama penghukum. Kalau penghukum kan kamu harus gini gitu kan. Nah kalau konsekuensi tadi murid akan menjadi lebih paham dengan konsekuensi apa karena dari hasil yang mereka lakukan. Kemudian posisi guru sebagai manajer. Ya. Guru sebagai manajer, sebaiknya guru dapat menempatkan diri pada posisi kontrol sebagai manajer. Nah, posisi manajer ini adalah posisi yang paling disarankan. Kenapa? Karena pada posisi ini guru itu melakukan sesuatu bersama dengan murid. Terus mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi guru itu hanya sebatas kayak fasilitator gitu ya. Jadi membantu murid untuk murid itu biar bisa lebih bertanggung jawab dan juga dapat menemukan solusi-solusi dari masalah yang dia sulit juga. Nah, posisi manajer ini mengacu pada yang namanya restitusi. Kalau tadi di posisi pemantau itu konsekuensi, kalau manajer lebih ke restitusi. Sebagai mana manajer bagi diri. Jadi ketika restitusi itu diterapkan, maka murid juga bisa memposisikan dirinya sebagai manajer minimal untuk dirinya dia sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau sukses pada diri murid. Nah ya, ciri-cirinya kalau manajer itu nada suaranya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku. Siapa yang tulus dan tidak kaku? Kemudian dampaknya murid menyadari kesalahannya sendiri. Jadi tanpa dikasih tahu kamu tuh gini, kamu gitu. Murid sudah secara otomatis, oh iya aku salah, salahku tuh di bagian ini. Kemudian murid dapat mencari solusi sendiri. Setelah dia sadar dengan apa yang dia perbuat, maka dia gimana ya caranya biar bisa mengatasi atau bisa keluar dari masalah ini, dan secara langsung dia akan bertanggung jawab dengan apa yang telah dilakukan untuk posisi manajer. Nah, dari 5 posisi nanti saya akan tanya masing-masing. Bapak Ibu paling sering menggunakan posisi yang mana? Dari Pak Tegar dulu mungkin. Pak Tegar paling sering di posisi mana Pak?
Pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ketika teman, kalau bapak manajer, insya Allah sebagai teman. Mix paling dominan yang mana? Kalau aku jarang dulu kamu tidak bersabar. Apa ya? Paling Bu, dominan. kalau misalnya manajer gitu tuh, dia tuh bisa pertanyaan apa ya? Gak bisa menjadi Apa mix? Mix, oke, mulai penghukum menurut Saya mix antara membuat rasa bersalah sama teman. pembuat rasa bersalah dan teman. Menurut Apa yang harus kayaknya? mix yang mana? Mix antara mana apa lima-limanya yang campur lagi? Saya sih mix semuanya. Mix namanya ya. Ya karena memang kita semua kan manusia yang tidak sempurna ya. Jadi kita bisa menentukan. Mungkin kita ketika ada suatu kejadian yang memang harus menjadi posisi penghukum bisa dilakukan. Lebih tepatnya artis. Oh iya, artis betul. Karena kan harus bisa memposisikan diri ya. Cuman dari kelima posisi kontrol tersebut, yang harus bisa kita lakukan, disarankan itu adalah yang manajer. Ya, karena itu yang akan membentuk identitas positif pada siswa. Nah, ini segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Segitiga restitusi itu adalah proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan peserta didik yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi namanya restitusi itu harus ada kolaborasi antara murid dan guru atau orang tua dan anak. Nah, tahapan pada segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga yaitu menanyakan terkait keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan ini balik lagi ke yang keyakinan kelas tadi, kan sudah pernah sepakat nih gitu kan. Contohnya saya jelaskan sedikit terkait tahapannya ya. Pada tahap menstabilkan identitas ini kita harus berdasarkan pada prinsip bahwasannya membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Dan yang kedua, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Contohnya seperti apa? Ada yang tahu? Misalnya nih, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Misalnya ada yang datang terlambat. Itu wajar ya setiap manusia, misalnya ada kalimat wajar ya kita semua manusia pernah melakukan suatu kesalahan. Nah itu kan secara tidak langsung membuat anak itu tidak terlalu merasa bersalah. Jadi kita mencoba menstabilkan identitas si anak. Kenapa? Kalau kita menyalahkan dia, kamu kenapa datang telat, kan seolah anak jadi salah. Kalau anak merasa salah, maka dia akan membentuk identitas gagal. Sedangkan di restitusi ini, gimana caranya menggeser dari identitas gagal ke identitas sukses. Kemudian yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ini itu harus kita lakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berusaha memenuhi kebutuhan tertentu. Ada beberapa kebutuhan ya yang kebutuhan dasar manusia. Ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Kayak contohnya kita butuh makan, kita butuh minum, kita butuh tempat tinggal. Kemudian yang kedua ada kebutuhan akan kasih sayang, dicintai dan diakui. Kasih sayang dan dicintai. Nah, kalau kasih sayang dan dicintai itu berarti perlunya rasa kepemilikan gitu ya, rasa diakui keberadaannya gitu. Kemudian ada juga yang ketiga yaitu kebutuhan akan kebebasan. Jadi misalnya nih ada anak yang aku bosen belajarnya gitu terus, jadi secara gak langsung anak itu pengen sesuatu yang baru atau pengen bebas. Kemudian ada juga kebutuhan atas kesenangan.
Bisa jadi anak itu melakukan sesuatu biar dia happy. Kemudian yang kelima yaitu kebutuhan akan pengakuan atau penguasaan. Pengakuan atau penguasaan di sini itu berdasarkan kemampuan yang dia miliki. Ya. Jadi ada 5 kebutuhan dasar. Kemudian yang kedua, guru akan bergeser dari stimulus respon menjadi proaktif. Dan yang ketiga, mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Dan biasanya kalimat-kalimat yang sering keluar pada tahap ini tuh misalnya, Ibu pengen tanya nih sebelumnya, kenapa kamu terlambat? Apa alasan terlambat? Kamu melakukan tindakan ini pasti ada alasannya kan? Nah, itu termasuk dalam kalimat-kalimat untuk melakukan validasi tindakan yang salah. Kemudian yang berikutnya yaitu menanyakan keyakinan. Nah, pada tahap menanyakan keyakinan ini, murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Contohnya kayak gini, misalnya kamu tahu nggak apa yang kamu langgar? Keyakinan apa yang sudah kamu langgar? Itu kan kita sebelumnya sudah membuat keyakinan kelas. Nah, untuk contohnya seperti ini Bapak Ibu. Contohnya, ini contoh kasus ya. Asmi merupakan salah satu peserta didik yang melakukan pelanggaran kedisiplinan, yaitu terlambat datang ke sekolah. Oleh sebab itu, ia sering tertinggal pelajaran. Ini kasusnya seperti itu. Maka penerapan tinggi restitusinya adalah beneran ya?
itu kan bersifat fisik maupun verbal. Atau yang kedua, guru marah dan muridnya menjadi takut. Nah itu termasuk dalam hukuman. Sedangkan pada kasus yang sama, maka ada yang namanya konsekuensi. Nah, kalau konsekuensi ini, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya selesai istirahat atau dikerjakannya sebanyak 3 kali lipat, karena dia harus mengganti sebagai bentuk konsekuensi karena dia tidak mengerjakan tugas. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Kemudian kalau restitusi, guru itu pasti akan menanyakan alasannya dulu kenapa dia tidak mengerjakan PR-nya. Kemudian setelah itu guru juga akan menanyakan keyakinan yang ada di kelas maupun nilai-nilai yang dia murid pahami, biar bisa membantu murid tersebut untuk menyelesaikan masalahnya. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Kalau misalnya ada siswa yang terlambat datang ke sekolah, kemudian guru memintanya menulis saya tidak akan terlambat sebanyak 300 kali, itu termasuk hukuman, konsekuensi atau restitusi? Hukuman. Oke. Kalau misalnya ada siswa yang tidak mengerjakan PR, kemudian disuruh lari keliling lapangan 3 kali. Kalau misalnya ada siswa di pelajaran PJOK datang terlambat, terus sama guru PJOK-nya disuruh lari lapangan 2 kali. Apa bedanya dengan hukuman? Kalau PJOK itu kan karena dia tidak pemanasan ya, hukuman itu jadi daripada nanti dia ketika melakukan olahraga itu mengalami cramp atau sebagainya, maka dia disuruh untuk Jadi walaupun itu bentuknya fisik, tetapi itu termasuk konsekuensi karena itu juga untuk kebaikan sendiri. Itu yang Bapak Ibu sampai sini bisa dipahami terkait hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, sekarang saya ingin buka sesi tanya jawab. Ada yang ingin bertanya? Berarti tadi kayaknya mau nanya. Bu, saya mau nanya. Itu masih tentang restitusi ya? Kan ini guru terbuka dan siswa menghormati dirinya. Nah, seandainya nih kita awalnya hanya ini keyakinan dan lain-lain, terus dengan kesadaran dirinya akhirnya siswa ini mau nih ngerjain PR-nya, bu nanti saya ngerjain ya bu, nanti saya kumpulin itu. Nah, apakah itu disebut dengan restitusi? Kan hampir sama dengan konsekuensi. Itu bedanya antara konsekuensi, kalau di konsekuensi tadi itu tuh guru tidak menanyakan keyakinan, tapi kalau restitusi menanyakan keyakinan tadi. Nah, karena ibu sudah menanyakan keyakinannya dan dia menemukan solusi untuk bertanggung jawab mengerjakannya, maka itu termasuk dalam restitusi. Hanya belum sadar. Mungkin kita ada restitusi semi menghukum kali ya. Iya. Restitusi semi menghukum. Ada lagi? Ada lagi yang ingin bertanya? Ada yang ingin ditanyakan? Terus mau konfirmasi aja terkait dengan beberapa masalah yang dengan siswa yang coba untuk selesaikan. Ada satu kasus itu dia melakukan pelanggaran berulang-ulang. Kemudian saya tanyakan tentang tadi ya tentang keyakinannya. Kemudian juga saya perlu memaparkan terkait dengan dampak dari apa yang sudah dia lakukan. Nah di akhir karena si anak ini selalu melakukan kesalahan yang sama dan berulang-ulang, ada sebuah kalimat yang waktu itu saya pernah mengungkapkan, apa yang bisa saya lakukan untuk membantu kamu menjadi lebih baik. Nah kira-kira apakah itu diperkenankan untuk restitusi? Diperkenankan Pak, karena sebenarnya restitusi itu kan adalah dialog antara guru dan murid, di mana guru itu akan membantu murid untuk menemukan solusinya. Jadi memang harus ada dialog. Kalau misalnya muridnya tidak terbuka, ya itu cukup menyulitkan guru. Gimana caranya guru bisa membantu kalau muridnya sendiri tidak paham, tidak muncul soal yang sering dan masalahnya.
dulu sebagai manajer. Yang ini atau yang itu? Yang manajer. Nah, yang guru pemotor. Nah, ini ada suara tulis bahasa tubuh tidak kaku. Nah, seandainya nih guru kan tidak selamanya seperti itu misalnya. Ada kalanya misalnya namanya manusia ya. Ada kalanya kita tenaga tinggi, ada kalanya kita tegas, ada kalanya kita nadanya melembut. Nah, apakah itu juga dalam posisi manajer atau manajer itu yang itu harus seterusnya dalam keadaan apapun tuh nada kita harus lurus, terus bahasa tubuh kita tidak kaku, itu harus siap seperti apa? Jadi kan ada beberapa ciri kalau yang ibu sebutkan tadi, ada yang kadang nada tinggi tadi itu merupakan ciri dari Terus, jadi bisa jadi nih di dalam suatu kasus ibu itu sebagai pembuku posisinya, tapi di kasus yang berbeda karena perbedaan kebutuhan mungkin ya, kebutuhan untuk menangani si murid itu tadi. Jadi kita bisa menerapkan lima-limanya. Gitu, jadi boleh lima-limanya diterapkan. Boleh, tapi kasusnya belum tentu kasus yang sama. Ya kan, tergantung personalnya. Cuman yang disarankan atau yang dihimbau itu guru-guru bisa melaksanakan di posisi manajer itu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kayaknya lama ya. dia dari bisa diakui pemainnya sampai
bisa jadi walaupun itu tindakannya salah gitu ya, karena ini tadi dia butuh pengakuan dari guru. Kira-kira nih bagaimana caranya kita meminimalisir kebutuhan dasar akan pengakuan itu, mengubah dari yang sisi negatif menjadi positif terkait kebutuhan akan pengakuan. Jadi intinya ada anak yang butuh pengakuan sampai dia melakukan sesuatu yang negatif. Berarti itu motivasi yang dari anak tersebut adalah motivasi eksternal. Dan caranya ya, cara biar bisa menggeser dari identitas gagal ke identitas positif atau sukses gitu. Nah, kalau caranya itu menurut saya, nanti kalau misalnya ada yang bilang mohon dibentuk. Pertama, ketika ada anak seperti itu, berarti kita harus tetap melakukan restitusi dulu. Kita harus tahu alasannya dia melakukan itu ke apa, ya kan? Apalagi tindakan yang dia lakukan untuk hanya untuk butuh pengakuan dari orang lain atau mungkin sekedar untuk memenuhi kebutuhan kesenangannya gitu. Karena pada dasarnya tadi prinsip dari restitusi itu kan di bagian validasi tindakan yang salah, kalau nggak salah. Di bagian validasi tindakan yang salah itu kan yang pertama, setiap orang itu kan melakukan suatu tindakan pasti ada dasarnya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya tersebut. Jadi di sini kita harus memvalidasi dulu alasannya dia itu apa melakukan hal tersebut. Baru secara perlahan kita tanyain keyakinannya dia, apakah itu sesuai dengan keyakinan dia atau tidak. Jadi balik lagi ke restitusi sebenarnya. Karena memang setiap orang itu kan pada dasarnya melakukan sesuatu pasti ada alasannya. Mungkin ada yang mau menambahkan? Tadi saya ada soal pertanyaan gitu tapi di bagian mana ya? Nah, Bapak Ibu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Tadi maksudnya apa? Coba ya kita klik ya, jawabannya benar atau salah. Ternyata jawabannya adalah konsekuensi. Nah kalau yang ini, saling menginginkan telah pada dia hubungan. Oke, betul. Yang selanjutnya Konsekuensi. oke, betul. Next. Bayar hubungan. Oke. Terus mengganti kertas tulis. Berjemur. Konsekuensi hubungan. Jadi, ada yang konsekuensi yang katakan? Beratnya hukuman, baik. Konsekuensi buku ini, konsekuensi apa? Konsekuensi hukuman. Karena banyak yang konsekuensi, kita coba klik konsekuensi ya. Jawabannya Soalnya kasihnya kenapa sekarang sakitnya lancar. ini kenapa dia bisa termasuk dalam hukuman yang tadi ya? Itu karena si anak tadi itu kan karena hanya tidak dapat menjawab pertanyaan. Beda halnya dengan dia melanggar peraturan kalau memang aturannya harusnya pakai sepatu warna hitam, dia pakai warna bunga. Oh salah ya? Tapi memang dia hukuman karena Iya sifatnya fisik ya. Fisik. Oh, setiap seperti fisik. Iya. Hukuman itu kan jadinya fisik dan verbal. Kalau ini hukuman. Astagfirullah. siapa yang pernah melakukan ini di kelas? Ada yang pernah melakukan di kelas? Konsekuensi. Gak ada buku lalu apa benar. Alhamdulillah ada ya. Oke, dengan
konsekuensi. Konsekuensi. Berarti ini karena ada banyak berarti restitusi. Iya. Hukuman. Ini apa? Konsekuensi atau hukuman? Duduk di bangku, di pinggir lapangan atau di istirahat tidak diizinkan bermain karena mencederai. Konsekuensi. Masuk konsekuensi. Kenapa konsekuensi? Soalnya dia Karena dia sudah pernah mencederai temannya. Konsekuensi. pinggir tidak bermain. Masing-masing memiliki lapangannya. Membersihkan WC. Oh, hukuman dulu. Hukuman itu Kalau membersihkan WC ketika terlambat, Nah, itu. Hukuman tahun lalu. hukuman dia ya. menyekat mengeluarkan lantai ketika terlambat. Itu juga termasuk Hukuman. karena berupa fisik ya. Maka sekarang kan kita sudah bergeser, kita sudah tidak menerapkan itu lagi ya. Enggak. Berarti sekarang Berarti tidak itu pelajaran. intinya berarti di sekolah kita sudah menerapkan disiplin positif. Nah, untuk melaksanakan penerapan disiplin positif yang nantinya akan bertujuan mencapai visi sekolah dan tujuan nasional, maka perlu ada kolaborasi antara seluruh guru. Jangan cuma kesiswaan doang atau jangan cuma OSIS doang nih yang menerapkan itu, tetapi semua guru harus bekerja sama, harus kompak dalam menerapkan, terutama di bagian segitiga restitusi dan juga budaya positif lainnya. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Disiplin positif. Tah.